Baik, kita ketemu lagi di pertemuan ke-8 sesi kedua. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerjakan Meet test yang telah saya tempel di Google Classroom. Oke, kita lanjut. Kalau sebelumnya kita berbicara atau mempelajari tentang MCDM, maka saya akan mencoba menyampaikan salah satu metode MCDM tersebut, metode pengambilan keputusan tersebut. Saya akan menyampaikan tentang SAW terlebih dahulu ya, metode SAW, Simple Additive Weighting, atau biasa dikenal atau bisa disebut dengan SAW. SAW ini merupakan kalau kita definisikan adalah metode penjumlahan terbobot gitu ya. Sesuai dengan namanya additive gitu ya, penjumlahan. Kemudian weighting, nah terbobot gitu ya, bobot atau beban gitu ya. Oke, jadi SAW itu kata kunci SAW yaitu metode di mana di situ adalah kombinasi dari penjumlahan apa yang dijumlahkan, bobot yang ada dijumlahkan ya. Kemudian definisi SAW berikutnya atau kata kunci SAW berikutnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif. Jadi tadi sudah dikatakan ada penjumlahan terbobot, kemudian ada istilah rating kinerja. Mungkin kita nanti akan lihat contohnya ya, rating kinerja itu seperti apa. Berikutnya, kata kuncinya adalah membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan, decision matrix yang sebelumnya saya sudah sampaikan pada MCDM. Jadi di sini ada proses menormalisasi. Apa itu normalisasi? Kita lihat nanti. Oke, itu definisi seputar SAW. Nah, ini dia yang saya maksudkan dengan normalisasi pada slide sebelumnya tadi. Di sini diketahui bahwa rating kinerja atau RIC ini terdiri dari atribut atau kriteria keuntungan dan biaya, gitu ya. Saya sudah menyampaikan pada slide MCDM sebelumnya bahwa kriteria atau atribut itu dibagi menjadi dua. Ada yang keuntungan, benefit, ada yang biaya atau cost ya. Nah, bagaimana menormalisasinya? Menormalisasikannya karena memang keuntungan itu fokus pada bagaimana memaksimalkan gitu ya. Maka di sini menggunakan menormalisasikannya dengan cara XIJ dibagi maksimal XIJ. Masih ingat XIJ? XIJ adalah pertemuan antara baris dan kolom atau matriks gitu ya. Matriks yang mempertemukan antara alternatif dan kriteria. Nah, sedangkan XIJ adalah karena kita bicara matriks pasti di sana ada sel-sel ya. Matriks itu kan bertemunya sel-sel alternatif dengan kriteria, sel baris dengan sel kolom. Oke, mungkin lebih pahamnya nanti kita lihat contoh soal ya. Nah, kita bisa lihat RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif, saya katakan tadi, pertemuan antara alternatif sebagai barisnya dan atribut atau kriteria sebagai kolomnya. Di mana himpunan atau angka-angka di dalam himpunan kriteria ini kita bisa kelompokkan atau kita bisa wakilkan dengan huruf I gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, setelah kita menormalisasi, proses selanjutnya adalah
menentukan nilai preferensi atau nilai option atau nilai pilihan untuk setiap alternatif. Nilai preferensi yang dilambangkan dengan V ini merupakan penjumlahan dari banyaknya perkalian bobot dikali dengan rating kinerja. Jadi setelah kita memasukkan bobot yang sudah ditentukan oleh decision maker, diwakili dalam hal ini diwakili dengan huruf W, kemudian dia dikalikan dengan rating kinerja yang sebelumnya kita hitung ya, normalisasi rating kinerja pada slide sebelumnya, ini dikalikan kemudian dijumlahkan oleh sel berikutnya. Perkalian bobot dan rating kinerja dikalikan, kemudian ditambahkan dengan sel berikutnya. Oke, mungkin nanti jelasnya kita lihat pada contoh. Nah, di sini statementnya adalah nilai V, ya, hasil dari penjumlahan perkalian bobot kali rating kinerja, yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif lebih terpilih, alternatif yang mana? Alternatif A ke I. Maksudnya alternatif itu kan ada banyak tuh. Kita wakili dengan I gitu ya. Kalau alternatifnya ada 5 berarti I-nya adalah 1 sampai 5 gitu ya. Alternatifnya ada 10 berarti I-nya berisi 1 sampai 10 gitu ya. Nah, saya ulangi, jika nilai V atau nilai preferensinya lebih besar, maka mengindikasikan bahwa alternatif yang terpilih itu adalah lebih besar juga. Asumsinya alternatif tersebutlah yang dipilih, gitu ya. Misalkan hasil V, karena tadi ya saya katakan alternatifnya ada 5 nih, berarti V-nya nanti akan ada 5V. Perkalian W kali R, bobot kali rating kinerja, dijumlahkan gitu ya dalam satu baris gitu, dalam satu alternatif. Kemudian kita bandingkan dengan alternatif yang berikutnya. Ya. Bisa V ini kalau memang ada 5 alternatif berarti V1, V2, V3, V4, dan V5. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Suatu perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk mengisi posisi sebagai kepala lab. Nah, untuk bisa memutuskan karyawan mana sih yang akan menempati posisi sebagai yang paling pas menempati posisi sebagai kepala lab, nah itu siapa gitu ya. Untuk bisa memutuskan tersebut, maka perlu kita tentukan kriterianya terlebih dahulu. Nah, karena ini adalah kebutuhan si decision maker untuk menentukan, si pengambil keputusan maksud saya, untuk menentukan siapa kepala lab yang paling tepat, maka si decision maker menentukan kriteria-kriterianya gitu ya. Seorang kepala lab itu dinilai dari tes pengetahuan seputar teknologinya. Ya, orang lab dipastikan dia harus tahu banyak tentang teknologi, ya, khususnya teknologi informasi. Berikutnya, dia juga harus dari sisi harus praktis gitu, secara praktek dia harus mampu mengkonfigurasi jaringan, menginstalasi, dan seterusnya. Maka juga ada tes yang kedua ini adalah praktek instalasi jaringan. Berikutnya, seorang kepala lab diharapkan mampu juga memimpin. Nah, karena di sini ada kepala ya, jadi di lab ini dia akan memimpin beberapa staff lab gitu ya. Maka dia harus mampu menjadi leader gitu ya. Maka di sini juga ada tes kepemimpinan. Berikutnya ada tes kejujuran. Nah, karena memang dimanapun posisinya gitu ya harus ada tes kejujuran gitu. Kalau di DPR ada fit and proper test gitu ya. Nah, di sini juga ada tes kejujuran. Dan beberapa tes ini selain
tes pengetahuan dan tes instalasi, keduanya bersifat kuantitatif dalam artian ada nilai yang mewakilinya gitu ya. Setelah mengerjakan gitu ya, ada nilai yang diberikan. Tapi untuk tes kepemimpinan dan tes kejujuran ini hasil wawancara atau kualitatif dari si penilai. Nah, tadi selain menentukan kriteria apa yang mereka butuhkan, si decision maker atau pengambil keputusan ini mereka butuh seorang kepala lab dengan kualifikasi apa saja, maka selain itu juga harus ditentukan bobot mana sih dari keempat kriteria tadi yang paling dominan gitu ya. Oke, karena memang ini adalah seorang calon kepala lab gitu ya, yang notabene harus tahu gitu ya wawasannya seputar teknologi, harus tahu benar-benar gitu ya. Maka poin pengetahuan tentang teknologinya diberi bobot paling tinggi. Ini yang dimaksud dengan W tadi, bobot ya, yang dikalikan nantinya gitu ya. Ini 35%. Yang kedua, kemudian tentang instalasi. Nah, untuk instalasi, kemudian kepemimpinan ini dirasa oleh decision maker adalah sesuatu yang seimbang gitu ya. Ya bisa instalasi, ya mampu memimpin gitu ya. Kalau instalasi dan seterusnya ini kan lebih praktis gitu ya. Si decision maker merasa seorang kepala lab bisa cukup tahu saja, tapi secara praktis dia bisa mendelegasikan kepada bawahannya gitu ya, kepada stafnya. Nah, makanya untuk C2 dan C3, di mana C3 itu kepemimpinan, maka harus mampu si kepala lab ini untuk mendelegasikan kepada bawahannya bahwa ada hal-hal praktis yang bisa sebetulnya tidak harus kepala labnya yang mengerjakan, tetapi cukup bawahannya atau staff labnya. Selanjutnya dari kejujuran ini dirasa untuk seorang kualifikasi seorang kepala lab dirasa bobotnya lebih rendah gitu ya, bukan berarti tidak penting gitu ya sebuah kejujuran, tetapi untuk prosentase keperluannya gitu ya, ini tidak setinggi pengetahuan tentang teknologi dan pengetahuan tentang instalasi serta kepemimpinan. Nah, jadi kalau sudah diketahui ada beberapa kriteria untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan diajukan atau dipromosikan sebagai kepala lab, maka saya sebutkan ada beberapa alternatif gitu ya, pilihan, opsi gitu ya, siapa saja sih kandidatnya yang akan dinilai gitu ya. Ada Bambang, Bagus, Indah, Bayu, Ika, dan Irna. Ada 6 calon. Baik, berikut adalah tabel alternatif pada setiap kriteria. Di sini terlihat ada 6 kriteria ya, yang tadi isinya Bambang, Bagus, Bayu, Ika ya. Dari 6 alternatif tersebut saya hanya mewakilinya dengan angka 1 sampai 6. Kemudian di sini di kolom ada C1, 2, 3, dan 4, di mana C1 ini adalah kriteria pertama tadi adalah tes tentang pengetahuan teknologi. Berikutnya adalah praktek instalasi jaringan, berikutnya tes kepemimpinan, dan yang terakhir kriterianya berdasarkan tes kejujuran. Nah, yang pertama ini ya. Yang pertama si Bambang. Bambang menurut kriteria pertama, pengetahuan tentang teknologi informasi, dia memperoleh nilai 70. Kemudian setelah mengikuti praktek tentang instalasi jaringan, dia mendapat nilai 50.
Seterusnya pada tes kepemimpinan dia mendapat nilai 80 dan pada tes kejujuran dia mendapat nilai 60. Oke, begitu selanjutnya ya. Jadi yang kedua siapa tadi ya? Kalau nggak salah Bayu ya. Bayu mendapat nilai 50 pada tes pengetahuan teknologi. Kemudian si Bayu mendapat angka atau nilai 60 pada praktek instalasi jaringan. Si Bayu mendapat nilai 82 pada tes kepemimpinan dan 70 dari tes kejujuran. Seperti itu berikutnya berlanjut sampai dengan alternatif atau kandidat ke-6. Itu ya. Dari sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke, kita lihat normalisasi ya. Jadi sebelumnya kita sudah menentukan matriks atau tabel ya yang bertemunya alternatif dengan kriteria gitu ya. Ada si Bambang dan segalanya tadi yang disesuaikan yang dipertemukan dengan kriteria 4 kriteria tersebut gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke normalisasi ya. Jadi pada normalisasi ini kita bisa lihat karena memang kriteria yang ada di kasus kali ini adalah merupakan kriteria keuntungan atau benefit. Mengapa seperti itu? Karena memang kriteria ini berkaitan dengan penilaian, gitu ya. Kalau kriteria ini berkaitan dengan penilaian, pastinya yang ingin dicapai adalah sesuatu yang maksimal, gitu kan. Misalkan Anda mendapat nilai SPK antara 80 dengan 50. Nah, maka yang ingin dicapai adalah yang 80 gitu ya. Yang ideal adalah yang 80 gitu kan. Ini juga seperti itu. Tes dari pengenalan teknologi maka nilai yang maksimal atau nilai yang ingin dicapai adalah nilai ideal adalah semakin tinggi, semakin besar nilainya, semakin bagus gitu ya. Nah, hingga kita bisa lihat R11 gitu ya, normalisasi dari sel bertemunya alternatif pertama dengan kriteria pertama atau di sini R11 gitu ya. Alternatif pertama Bambang dengan kriteria pertama pengenalan teknologi. Nah, di situ diketahui di sel tersebut ya bertemunya Bambang dengan pengenalan tes pengenalan teknologi tadi adalah si Bambang mendapat nilai 70 ya. Maka sel tersebut diisi dengan 70. Karena ini merupakan atribut keuntungan, maka dia menggunakan rumus sel tersebut ya, XIJ, sel di mana yang dimaksud tadi, nilainya Bambang tadi, dibagi dengan maksimal. Nilai maksimal yang ada di kolom tersebut. Di kolom tersebut tersedia 70 nilainya ya. Si Bambang, nilainya si Bagus, dan seterusnya. 50, 85, 82, 75, 62. Nah, mana yang paling maksimal? Itu yang dipilih. Yang kita ketahui yang paling maksimal adalah di antara ke-6 angka tersebut adalah nilai 85. Sehingga R11 adalah 70 per 85. Diketahui 0,82. Oke, berikutnya adalah R21. Kita lihat tadi, kita ingat tadi di tabel gitu ya. R21 berarti bertemunya alternatif kedua yaitu si Bagus dengan nilai tes tentang pengenalan teknologi ya. Si Bagus tadi untuk tes pengenalan teknologi dia mendapat nilai 50 ya. Karena ini di kolom yang sama gitu ya. Di kolom yang sama, maka nilai yang ditawarkan juga sama, 70, 50, 85, 82, 75, 62 gitu ya. Tapi kita pilih yang tertinggi atau yang maksimal, yaitu 85. Oke, seperti itu dihitung seperti biasanya, kemudian diperoleh 0,59.
sampai habisnya sel yang ada di situ ya. Jadi misal oke lah yang 11, 21, oke kita lari lagi ke atas gitu ya. R12. R12 itu berarti siapa? Si Bambang ya, alternatif pertama yang bertemunya sel si Bambang dengan tes yang kedua yaitu tentang praktek instalasi jaringan gitu ya. Nah, si Bambang ini dapat nilainya 50. Nah, pada kolom kedua ini di sana ada beberapa nilai 50, 60, 55, 70, 75, 50 gitu ya. Mana yang paling maksimal? Karena praktek ini pun termasuk atribut keuntungan, benefit ya. Maka rumus yang digunakan adalah ini. Sel yang dimaksud SIJ dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom tersebut. Kita ketahui nilai maksimal dari 6 itu adalah 75. Maka tinggal membandingkan saja nilainya si Bambang untuk praktek instalasi jaringan dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom tersebut, yaitu 0,67 dan seterusnya. Jadi sampai selesainya sel yang ada di sana. Jadi saya tidak menuliskan semua, jadi saya minta teman-teman silakan menyelesaikan sendiri gitu ya, gimana caranya. Oke. Oke, berikut adalah hasil dari normalisasi yang telah kita hitung sebelumnya tadi ya. Nah, ini diketahui tadi ada nilai 11 0,82, nilai 12 0,59, nilai 21 0,59, nilai 12 0,67 dan seterusnya gitu ya. Yang caranya sama seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi ya. Berdasarkan rating sebelumnya ya, penentuan rating kinerja sebelumnya gitu ya. Karena ini adalah metode SAW, maka dari rating kinerja yang sudah kita peroleh melalui normalisasi sebelumnya, kita kalikan dengan bobot. Dari mana bobot ini? Proses perankingan dengan menggunakan bobot ini diberikan oleh si decision maker atau pengambil keputusan, gitu ya, pembuat kebijakan, gitu ya. Karena memang tadi sudah dikatakan bahwa ada poin-poin penting gitu ya. Kenapa sih pengguna atau pengenalan tentang teknologi informasi itu dikasih poin lebih tinggi? Karena menurut decision maker, seorang kepala lab ya harus tahu banyak tentang apa itu teknologi informasi. Kemudian dia juga harus menguasai praktek, gitu ya, tidak harus terlalu menguasai maksud saya praktek tentang instalasi jaringan karena dia punya anak buah, asalkan dari sisi kepemimpinan leadership dia bisa mengelola anak buahnya atau bawahannya, sehingga antara praktek jaringan dan kepemimpinan, tes kepemimpinan diberi poin yang sama yaitu 25%. Dan sisanya tes kejujuran sebesar 15% atau kita tuliskan kalau nggak mau pakai persentase menggunakan 0,15. Nah, hasil dari perkalian antara bobot kriteria dikalikan dengan masing-masing hasil rating kinerja alternatif yang sudah dihitung sebelumnya ya. Kita bisa lihat. Nah, inilah SAW atau nilai preferensinya apa? 0,35. Ya, 0,35 adalah persentase untuk pengenalan teknologi informasi, ya. Nah, tadi kan nilai yang diperoleh si Bambang pada pengenalan teknologi informasi setelah dikalikan dan diproses dibagikan dengan angka maksimal mendapatkan 0,82. Nah, inilah ya perkalian antara bobot 0,35 ini adalah bobot yang dikalikan dengan rating kinerja R11 tadi ya. Rating kinerja dari Bambang sebagai alternatif pertama yang dipertemukan dengan tes
pengenalan teknologi informasi sebesar 0,82. Berikutnya sama gitu ya, 0,25 ini dari mana? 0,25 adalah bobot yang ditentukan untuk kriteria praktek jaringan dikalikan dengan nilainya si Bambang untuk nilai praktek jaringan. Ya, sebelumnya kan kita sudah menormalisasikannya. Ya, ini seperti ini. Ya, ini adalah sel 12 ya, R12 tadi 0,67. Ditambah lagi karena tadi ya rumus dari SAW adalah penjumlahan dari perkalian bobot dan rating kinerja. Nah, seterusnya sama seperti itu ya. Yang ini 0,25 juga nilai kepemimpinan yang dikalikan dengan rating kinerja dari si Bambang, nilai Bambang yang berkaitan dengan nilai kepemimpinan 0,94 dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan. Nah, berarti V1 ini mewakili nilai preferensi dari alternatif pertama, yaitu si Bambang. Oke, si Bambang mendapatkan nilai preferensi yaitu 0,796. Dan seterusnya, berarti V2 ini nanti nilai secara keseluruhan yang akan diperoleh oleh si Bagus. Ya. Dan seterusnya, saya lupa tadi siapa saja. Ada Bambang dan Bagus gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini nilai paling tinggi yang mana? Ini nilai preferensi ya. Ada 0,79, 0,77, 0,900 dan seterusnya. Nah, yang paling tinggi yang mana? Oke ya. Berarti kalau tidak salah ini tadi si alternatif kelima IKA kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Nilai terbesar ada pada V5, benar ya? Sehingga alternatif A5, nah A5-nya tadi IKA kalau nggak salah, adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Alternatif ya, bukan berarti ini langsung diputuskan ya. Jadi tetap si decision maker itu menjadikan sistem pendukung keputusannya sebagai pendukung saja, tapi bukan langsung serta-merta dia yang menjadi yang harus diputuskan gitu ya. Tapi ada ada kebijakan seorang decision maker untuk menentukan, bisa jadi bukan A5 yang dipilih, bukan IKA gitu ya, bisa jadi yang di bawahnya IKA bisa jadi. Itu hak prerogatif seorang decision maker. Sistem pendukung keputusan ini hanya mendukung atau membantu sifatnya.